Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arki Akram Labaib, NPM 03 2018 107492. Sini saya akan mempresentasikan tugas dari peralatan tegangan tinggi. Yang pertama, materinya macam-macam sistem pendingin transformator. Pendingin transformator sendiri berfungsi untuk mengurangi panas dan menjaga kenaikan temperatur agar tetap berada di bawah batasan tertentu. Temperatur maksimum bahan isolator pada pelitan dan minyak sangat tergantung pada pembebanan, jenis pendingin, serta temperatur lingkungan sekitar. Untuk transformator dengan kapasitas yang lebih besar, tidak ekonomis jika hanya mengandalkan sistem secara alami, sehingga perlu dilakukan sistem pendingin secara paksa atau yang dikenal dengan forced. Sistem pendingin ini menggunakan alat bantu seperti pompa dan kipas. Jadi sebelum menjelaskan tentang macam-macam sistem pendingin, adapun simbol dan penamaan jenis pendingin pada transformator yang ditentukan oleh media pengantar panas dan cara metode konveksi panas yang digunakan. Dengan ketentuan penamaan sebagai berikut. Huruf pertama media pendingin yang bersentuhan dengan belitan winding. Yang pertama O, cairan isolasi minyak mineral atau sintetis dengan titik api kurang lebih 300 derajat Celcius. Yang kedua K, artinya cairan isolasi dengan titik api lebih dari 300 derajat Celcius. Yang ketiga L, cairan isolasi dengan titik api yang tidak terukur. Huruf kedua, mekanisme sirkulasi media pendingin internal. Yang pertama N, artinya proses aliran konveksi terjadi secara alami atau natural. Cairan isolasi bersirkulasi secara alami melalui peralatan pendingin dan belitan pada transformator. Yang kedua F, sirkulasi cairan isolasi dilakukan secara dipaksakan atau forced dengan menggunakan pompa cairan. D, sirkulasi cairan isolasi dilakukan secara dipaksakan menggunakan pompa cairan. Huruf ketiga, media pendingin eksternal di luar transformator ada dua, yang pertama udara, yang kedua air. Huruf keempat, mekanisme sirkulasi media pendingin eksternal. N artinya konveksi alami atau natural. Terdapat dua jenis pendingin pada transformator. Jenis yang pertama yaitu tipe kering. Yang pertama, simbol AN, air natural, sistem pendingin secara alami dengan memanfaatkan udara di lingkungan sekitar. Biasanya tipe ini digunakan oleh transformator berkapasitas sampai dengan 1,5 MV/A. Yang kedua ada AF, air force, sistem pendinginan dengan cara meniupkan angin secara paksa dengan pompa atau kipas angin. Dan kipas angin dinyalakan saat temperatur transformator panas. Terdapat yang kedua, tipe basah. Yang pertama yaitu simbolnya ONAN, oil natural, air natural. Sistem pendinginan minyak secara alami dengan memanfaatkan udara di lingkungan sekitar dan digunakan pada transformator kapasitas sampai dengan 30 MV/A. Gambarnya seperti ini. Yang kedua ada ONAF, oil natural, air forced, pendinginan minyak secara alami dengan menghembuskan udara dari kipas angin, dan kipas angin hanya dinyalakan pada saat pembebanan yang berat. Digunakan transformator berdaya 30-60 MV/A. Jadi ini dibantu oleh kipas angin, dihembuskan secara paksa untuk melakukan sistem pendinginan. Yang ketiga ada OFAF, oil forced, air force. Sistem pendinginan minyak disirkulasikan dengan pompa minyak dan dihembuskan udara dari kipas angin digunakan oleh transformator berdaya di atas 60 MVA. Yang keempat OFWF, oil forced, water forced. Sistem pendinginan minyak disirkulasikan dengan pompa minyak dan air disirkulasikan melalui saluran pembuangan panas melalui pompa air.
Jadi gambarnya seperti ini. Untuk materi yang kedua, pemutus tenaga PMT. PMT atau circuit breaker adalah suatu peralatan pemutus rangkaian listrik pada suatu sistem tenaga listrik yang mampu membuka dan menutup rangkaian listrik pada semua kondisi, termasuk hubung singkat sesuai dengan ratingnya, juga pada kondisi tegangan yang normal maupun tidak normal. Jenis-jenis pemutus tegangan menurut kategori. Yang pertama, menurut tegangan kerjanya, circuit breaker tegangan rendah kurang dari 1 kV. Circuit breaker tegangan menengah 1 sampai 52 kV. Yang ketiga, circuit breaker tegangan tinggi 66 kV sampai 765 kV. Yang keempat, circuit breaker tegangan ekstra tinggi lebih dari 765. Yang kedua, menurut desain eksternal ada dead tank dan live tank. Menurut lokasi penempatan terdapat pada indoor dan outdoor. Menurut pemadaman busur api, yang pertama ada air circuit breaker, air blast breaker, ada oil circuit breaker, vacuum circuit breaker, dan SF6. Materi selanjutnya yaitu jenis lightning arrestor. Terdapat dua jenis, yaitu arrestor jenis ekspulsi atau tabung pelindung, yang kedua arrestor jenis katup. Arrestor jenis ekspulsi mempunyai karakteristik dapat memutuskan arus susulan dan volt waktu yang lebih baik dari selap batang, namun tegangan perci impulsnya lebih tinggi dari arrestor katup. Kemampuan untuk memutus arus susulan pada jenis ini tergantung dari tingkat arus hubung singkat dari sistem pada titik di mana arrestor itu dipasang. Jadi gambarnya seperti ini. Yang kedua, arrestor jenis katup. Arrestor jenis katup dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jenis gardu, jenis saluran, dan arrestor untuk melindungi mesin-mesin berputar. Arrestor jenis katup ini terdiri dari sela percik seri yang terhubung dengan elemen tahanan yang mempunyai karakteristik non-linear seperti pada gambar. Jadi gambarnya seperti ini. Sela seri, elemen katup, tahanan tak linear langsung ke tanah. Ini jenis arrestor katup gardu. Jenis ini dipakai secara umum pada gardu induk besar dan mempunyai jenis yang paling efisien dan juga paling mahal. Dipakai untuk melindungi alat-alat mahal pada rangkaian, mulai dari 2400 volt sampai 287 kV dan lebih tinggi. Yang kedua ada arrestor katup jenis saluran. Lebih murah dari arrestor jenis gardu. Kata saluran di sini bukan berarti untuk perlindungan saluran transmisi. Arrestor ini digunakan untuk melindungi peralatan-peralatan tegangan tinggi pada sistem tegangan 15 kV sampai 69 kV. Arrestor ini cocok digunakan untuk perlindungan peralatan di sepanjang saluran distribusi. Yang paling sering digunakan yaitu MOV, Metal Oxide Varistor, Lightning Arrestor. Arrestor ini bersifat clamping, yaitu merupakan non-linear resistor yang mengalirkan sangat sedikit sekali arus dari tegangan lebih yang terjadi. Clamping akan mulai menghantarkan lebih banyak ketika impedansinya mulai turun secara cepat. Dengan bertambahnya tegangan, peralatan ini lebih efektif untuk menghantarkan penambahan jumlah arus untuk membatasi tegangan surja. Yang ketiga ada arrestor katup jenis gardu untuk mesin-mesin. Digunakan khusus untuk melindungi mesin-mesin berputar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.